Yo, I'm back, broadcasting from your space, and you are watching me again. Hai, berjumpa kembali bersama saya Irfan Yazid setelah 4 bulan tidak upload konten doi ya di Diary of Irfan Yazid, dan hari ini saya comeback ya, saya kembali dengan video doi terbaru di bulan Maret ya tahun 2025, tahun yang baru dan spesial juga sekarang ada di bulan suci Ramadan. Jadi sekarang lagi puasa ya. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Ya, doi kembali teman-teman dengan opening baru, dengan thumbnail yang baru, dengan yang lebih variatif ya. Sekarang saya lagi di outdoor teman-teman ya, lagi di Taman Palangkaraya ini. Dan itu adalah sesuatu yang tepat untuk menyambut episode terbaru doi ya. Seperti biasa di konten doi, saya pengen nge-share, saya pengen mengupdate kehidupan saya gitu ya setelah 4 bulan tidak muncul kembali di konten doi, dan hari ini saya muncul kembali. Alasan kenapa baru sekarang upload doi ya setelah rehat beberapa bulan, sebenarnya alasannya cukup simple teman-teman ya, karena saya pengen rehat dulu. Saya pengen istirahat dulu dari semua per-YouTubean, semua pervideoan, editing ya, dengan menikmati kegiatan-kegiatan yang lain di luar itu. Walaupun konten doi baru upload sekarang dari rehat yang cukup panjang, sebenarnya di channel YouTube saya ini setiap minggunya ada kok yang diupload. Konten videonya adalah berupa saya live menyanyikan lagu saya ya. Betul sekali, karena saya sedang menjalankan konser dalam rangka perayaan 10 tahun saya berkarya. Wah, memang sudah 1 dekade teman-teman, sudah 10 tahun saya berkarya dari tahun 2015 saat pertama kali saya merilis sebuah single bertajuk Bukti Nyata, dan itu juga dijadikan sebagai soundtrack dari angkatan SMA saya dan saya nyanyikan juga pada saat sudah waktu itu. Sekarang sudah sampai di tahun 2025, artinya sudah 10 tahun waktu yang saya gunakan untuk saya berkarya. Saya punya video short ya yang menjelaskan tentang hal ini. Ini dia. Hai, saya Irfan Yazid Pasaribu. Di tahun 2025 ini merupakan perayaan yang sangat spesial sekali karena ini bertepatan dengan momentum atau perayaan 10 tahun kami berkarya. Nah, untuk merayakan hal tersebut, kami akan berkunjung ke berbagai kota ya untuk menyapa teman-teman yang ada di sana, dan yang paling spesialnya untuk perayaan 10 tahun ini adalah saya akan merilis sebuah album terbaru, yaitu album ke-7 yang bertajuk Beri Rasa. Di album ke-7 ini berisikan 12 lagu baru ya, yang mana ini akan dirilis pada tahun 2025 ini. Isinya tentang apa sih? Ya, ini tentang membagikan, mengumpulkan, menyerahkan, menyediakan, memperbolehkan, mengizinkan, melupakan, ya tentang memberi rasa. Karena berbagi itu tanda bahwa kita tidak pernah merasa kekurangan. Bentar, kok jadi kata-kata ya? Ya, intinya album terbaru 2025 Irfan Yazid, Beri Rasa. Betul sekali, jadi bukan cuma konser, tapi spesialnya 10 tahun Irfan Yazid berkarya ini juga merilis album terbaru. Album ke-7 yang diberi tajuk Beri Rasa. Akan ada 12 lagu baru teman-teman, yang mana itu sebagai momentum di mana perayaan 10 tahun Irfan Yazid berkarya. Dan itu akan saya bahas secara rinci teman-teman di video yang lainnya ya. Nah, jadi saya pengen ceritain ya 4 bulan ketika saya rehat dulu dari dunia per-YouTubean gitu ya. Nah, 4 bulan yang lalu pada saat saya rehat, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang saya lalui teman-teman ya. Salah satunya ya saya menjalankan tugas saya sebagai akademisi. Lalu saya diundang oleh adik-adik SMA untuk menjadi pembicara ya, menjadi pembateri di acara mereka itu. Wah, seru banget itu. Bareng adik-adik SMA kita bahas tentang pendidikan dan hal-hal lainnya terkait dengan dunia yang tidak jauh dari Gen Z, mental health, dan hal-hal anak muda lainnya. Dan yang paling seru teman-teman, di bulan Februari kemarin saya menghadiri beberapa acara kesenian ya, diselenggarakan oleh LMS, yang mana judul dari acaranya adalah Gemar Ramadan. Wah, itu juga memantik ketertarikan saya ketika saya baca tema acaranya, yaitu seni sebagai sarana dakwah yang efektif. Wah, itu suatu tema yang bagus sekali saya rasa ya, menjelang Ramadan dan juga tentang berkesenian yang asik gitu. Saya akan tampilkan beberapa penampil yang spektakuler banget pada malam hari itu ya, terutama Biang Lala. Wah, keren banget teman-teman menyusun dramanya bagaimana gitu nih. Saya tampilkan beberapa penampil pada saat malam tersebut. Ini dia.
doa dari hati yang penuh keraguan. Hati yang meragukan adalah hati yang paling dekat dengannya. Kamboja yang layu, Aisyah, akan terus mencari matahari. Ih, Adin, gak boleh marah-marah. Ingat, Adin puasa kan? Yuk sahabat, kita cari pelan-pelan. Topan menyapu waspadaku. Tubuhku bergoyang-goyang, tapi tetap teguh dalam sembahyang. Itu hanya karena hal yang sangat sepele, hal yang tidak perlu dibesar-besarkan. Coba bayangkan. Kalian bisa kan membayang-bayangkan? Bisa membayang-bayangkan? Setiap Ramadan mengetuk, ibu-ibu sibuk menyiapkan menu untuk sebulan, untuk sahur dan buka puasa. Bapak-bapak sibuk menyiapkan dana dan lebaran, di mana anak-anak sibuk menghitung upah puasa. Tadi sudah saya notice ya bahwa di bulan Maret ini akan saya rilis album ke-7 saya yang bertajuk Beri Rasa sebagai peringatan momentum Irfan Yajud 10 tahun berkarya. Jadi saya sangat excited sekali terkait dengan hal itu dan sebentar lagi tinggal menghitung hari untuk rilis di berbagai streaming platform kesayangan kalian. Album 7 belum rilis, tapi dalam waktu saya rehat saya sudah memproduksi atau sudah workshop juga ya terkait dengan album next, album ke-8-nya. Kalau kita bicara tentang kesenian ya atau seni di bagian sound ya atau bagian suara itu sangat-sangat subjektif banget. Bagus menurutmu, belum tentu bagus menurut saya, tapi bagus menurut saya belum tentu juga bagus menurut orang-orang gitu. Jadi itu sangat subjektif banget. Jadi menghasilkan suatu musik ya atau lagu yang diharapkan semua orang suka kayaknya itu akan sedikit sulit karena ya tadi itu sangat subjektif banget ya terkait dengan selera, terkait dengan lingkungannya, terkait dengan memang apa yang dia percaya, apa yang dia anut. Oleh karena itu, sebagai musisi, sebagai orang yang membuat lagu dan juga menulis dan juga mengaransemen, hal terbaiknya adalah bikin musik atau lagu yang kita dulu yang suka ya. Dimulai dari kita dulu yang suka, dimulai dari kita dulu yang enjoy, kita dulu yang merasa wah ini sih oke deh gitu, ini oke deh gitu ya. Jadi dimulai itu dulu. Nah, untuk membuat suatu karya seni yang spektakuler menurut kita itu butuh waktu yang cukup memakan gitu ya. Gimana sih cukup waktu memakan? Maksudnya waktu yang banyak gitu ya. Nah, untuk next album saya sudah bikin di bulan Februari gitu ya. Sudah ada beberapa lagu yang jadi dan akan dituntaskan untuk bisa produktif dan merilis album di tahun depan. Karena kan di tahun ini, tahun 2025 itu untuk album ke-7 saya Beri Rasa dan harapannya tahun 2026 berarti
album ke-8 saya. Tapi kalau misalnya sudah jadi ya, dan saya juga sudah merasa ini oke, ngapain harus ditunda selama itu? Kita bisa kuantitaskan hal tersebut tapi tetap berkualitas gitu. Makanya di rehab kemarin saya sudah memproduksi single atau lagu terbaru untuk next album. Padahal belum rilis ya album ke-7-nya, tapi itulah. Jadi ya nantikan untuk album terbaru saya di tahun 2025 di bulan Maret ini yang bertajuk Beri Rasa, album ke-7 saya, dan Doi akan aktif kembali ya. Mudah-mudahan tidak ada rehat-rehat lagi gitu ya. Itu saja teman-teman ya. Tetaplah baik-baik saja, tetaplah sehat, tetaplah happy, tetaplah bahagia supaya kita bisa menebarkan banyak manfaat bagi orang lain. Sampai jumpa, bye.